telah datang Rasulullah dari golongan kalian, dari bangsa kalian, dari bahasa kalian. Kalian kenal, kalian tahu dia. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari Syekh Al-Mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'ahum ila yaumil tab'atsun. Amma ba'. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kembali ikhwatul iman, kita mengambil tentang kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang kita kenal namanya Maulid. 15 abad yang lalu ketika beliau datang, hadir bersama kita, sampai hari ini kita bisa mengambil kebaikan apa-apa yang telah diajarkan beliau, yang kita kenal namanya sunnah Nabi SAW, dan kita bisa mempraktekkannya. Maka ikhwatul iman, di kalangan masyarakat kita di Indonesia ini banyak, kita tahu betul bulan Maulid ini ada acara-acara yang mana itu pesta atau memperingati. Bagaimana kita memahami kedatangan Rasulullah ini membawa yaitu syariat yang diberikan Allah SWT lewat Jibril alaihissalam, yaitu adalah memberikan kita pemahaman bagaimana tata cara hidup kita atau the way of life, bisa kita mengambil kebaikan sesuai yang dikehendaki Allah SWT dan kita memiliki kebahagiaan. Salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 58, kama qala Allah taala ba'da a'udzubillahi sami'alim minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fadzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah, dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kita bergembira dengan kedatangan Rasulullah SAW. Dan itu lebih baik daripada apa-apa yang kita kumpulkan, yang kita memiliki dengan kedatangan Rasulullah SAW. Bilang sama mereka, ya Muhammad, apa yang telah aku utuskan kepadamu, dan engkau berikan mereka pemahaman. Dan kebaikan yang kita dapat dalam kehidupan di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan termasuk di hari akhirat kita menjadi orang yang berbahagia, yang mendapat kebaikan sesuai yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Dan kita tahu betul ikhwatul iman, berbeda kedatangan Nabi dengan nabi-nabi sebelumnya. Yang Nabi kita ini membawa syariat, dan contoh adalah qudwatun hasanah, uswatun hasanah. Siapa beliau? Bagaimana kehidupan beliau? Dari mana asal beliau? Bagaimana beliau lahir? Dan siapa bapak ibunya? Ini penting. Ini menjelaskan keturunan ikhwatul iman. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Kama qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samil minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu ayati. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, berikanlah utusan datang dari golongan mereka dari negeri Mekah ini. Minhum ini adalah kata sahabat menjelaskan ahli ilm dari bahasanya, dari keluarganya, dari keturunan mereka, dan mereka kenal dengan Rasulullah. Siapa Rasulullah SAW? Ini penting, ikhwatul iman. Mengajarkan ayat-ayat Allah, membersihkan, mensucikan mereka, memberikan kebaikan di kehidupan dunia dan akhirat. Kata Nabi SAW, jitu ana bidakwah Nabi Ibrahim, ubi isyara akhi Isa. Aku datang, keberkahanku datang dari doa abahku Ibrahim dan saudaraku Isa putra Maryam. Sesuai dari firman Allah SWT, surat As-Saff 61 ayat 6.
Wa idh qala Isa libni Maryam li bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Falamma ja'ahumul bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ketika itu Nabi Isa putra Maryam memberikan kabar gembira kepada al-Yahud Bani Israel. Sesungguhnya aku telah datang diutuskan Allah dengan membawa Taurat untuk kalian. Ingat kalimat ini. Ajaran Nabi Isa ini hanya berlaku untuk Bani Israel. Karena ajaran itu tidak berkembang kemana-mana. Hanya di Syam dan keluar sekitar Antioquia saja. Kenapa? Karena kalau kita tahu Waraqah bin Nawfal sebelum datangnya Rasulullah, dia memeluk ajaran yaitu Nabi Isa. Mengaku la ilaha illallah Isa Rasulullah dengan ada Taurat Injil itu. Tapi dia tidak berdakwah. Dia hanya untuk dia sendiri. Sampai kedatangan Nabi Sallam, barulah Khadijah membawanya bahwa inilah adalah utusan Allah yang telah dijanjikan di dalam Taurat dan Injil dalam kitab sebelumnya. Maka ikhwatul iman. Dan aku memberikan kalian kabar gembira akan datang seorang rasul yang namanya Ahmad. Membawa kabar gembira. Begitu datang Rasulullah SAW, mereka mengatakan ini adalah sihir yang jelas. Jadi dia katakan bahwa Nabi SAW ini adalah sihir. Adalah yaitu dukun, macam-macam. Yang kita tahu di dalam Al-Quran yang mereka mencerca Nabi kita SAW. Maka ini ya khawatir iman. Berdakwah Nabi Ibrahim AS bi isyarah akhi Isa. Maka kalau kita lihat ikhwatul iman di dalam surat yaitu Ali Imran 164. Maka Allah Ta'ala laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa rasulan min anfusihim yatlu 'alai ayati. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada orang yang beriman. Nikmat kepada orang yang beriman ketika Allah mengutuskan Rasulullah dari golongan mereka. Dari jinsum, dari asal usul dari mereka. Keluarga mereka, bangsa, dan bahasa. Penting itu ikhwatul iman. Ketika Ja'far diperintahkan Nabi SAW, Ja'far bin Abi Talib, pergi ke negeri Habasyah, menghadapi Raja Najasyi, Ja'far menyatakan, wahai Najasyi, kami ini dulu kaum barbara. Segala apa kami lakukan, semua rusak. Mau infrastruktur, ekonomi, hukum, semua. Yang kuat itu menang. Dan kami memutuskan tali silaturahmi. Dan bukan itu saja. Kami menyembah 360 berhala. Nah, tambah S bagusnya, berhalis. Nah, 360 berhala kami sembah. Dan tidak ada baiknya. Kami orang kejam. Tapi ketika datang Nabi Muhammad SAW dari golongan kami, dia mengajak kami menyembah Tuhan yang Esa, Allah yang Esa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ilah nggak ada. Ilahukum wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha wa rahman rahim. Semua itu kami tinggalkan. Mereka komplain, mereka marah sama kami. Mereka tidak menerima. Nah, maka ikhwatul iman, dulu Abu itu, Abu Jahal, Abu Walad, Abu Lahab, Abu Walid bin Mughirah, semua Abu Sufyan, mereka tidak mengakui adanya pluralisme. Sekarang kita diperintahkan untuk mengakui ada pluralisme. Semua agama sama, semua agama benar. Gimana kalau sudah semua agama sama, agama benar, ya sudah nggak perlu jadi Islam. Sedangkan Allah mengatakan inna din adalah Islam. Surah Al-Iman. Agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairi Islam dinan falam yuqbal. Wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang nanti di hari kiamat datang membawa ajaran, membawa agama selain dari agama Islam, ditolak di akhirat nanti dia termasuk orang yang rugi. Maka dikatakan kepada Najasyi, kami kenal dari nasab dan keturunannya. Dia adalah orang yang mulia. Ini penting ya ikhwatul iman. Ini hari ini kita hilang yang namanya keturunan. Di dalam surat Taubah ayat 128 dan 129. Maka Allah Ta'ala ba'da a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Telah datang Rasulullah dari golongan kalian, dari bangsa kalian, dari bahasa kalian. Kalian kenal, kalian tahu dia. Dia masuk, dia keluar, dia pergi, dia berdagang, dia bermuamalah. Kalian semua tahu.
Kenapa kalian curiga? Kenapa kalian tidak masuk dalam agama ini? Sedangkan dia sangat mengutamakan, sangat mementingkan untuk kalian masuk dalam agama ini. Sufyan bin Uyainah an Ja'far bin Muhammad an abihi qal lamma nazala hadil ayat, ketika ayat ini turun, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ketika turunnya ayat ini bahwa dijelaskan apa katanya, lam yamassahu wuladatu syai'in min jahiliyah, tidak sedikit pun menyentuhkan kelahiran Nabi ini, Nabi kita, dari perbuatan yang keji. Maka Nabi SAW, waladtu min nikah walaysa min sifah, aku dilahirkan dari yaitu pernikahan yang sah dan bukan perbuatan yang keji atau zina. Di dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, dari ayat ini juga, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wulidtu min nikah wa lam auludu min sifah. Min ladun khalaqallah Adam hatta khalaqani ana abi wa ummi wa lam yamassani min hadi sifahal jahiliyah syai'. Ketika Nabi SAW menjelaskan, aku dilahirkan dari pernikahan yang sah dan bukan perbuatan yang keji. Ketika Allah menciptakan Adam dan aku dan bapak ibuku, tidak sedikit pun menyentuh kelahiranku dari perbuatan yang keji. Maka ikhwatul iman, hari ini banyak yang kita tidak jelas. Apalagi masalah pemimpin. Kita nggak tahu pemimpin itu keturunannya apa, siapa dia. Kadang-kadang depan namanya ini, belakang bapaknya nggak ada. Dan ini berbahaya ikhwatul iman. Dan kita tidak menemu dari dalil yang lemah saja, yang palsu saja. Orang-orang kufar Quraisy tidak suka sama Nabi. Dia mencari kelemahan Nabi untuk dia katakan bahwa Nabi ini keturunan yang nggak jelas. Nggak ada dalil. Mereka kenal Nabi, mereka tahu. Dan ini salah satu kebaikan. Kita mengingati, merayakan setiap tahun, tapi kita masih melihat juga hubungan antara umat Nabi SAW ini, terutama masalah pernikahan. Yang namanya pacaran, yang hamil dulu, yang lahir tanpa bapak. Gimana untuk menjadi pemimpin generasi Nabi SAW? Sedangkan kita harus berbeda. Ini bukan perbuatan, ya ini umat Nabi SAW atau diajarkan Nabi SAW. Sedangkan kalau orang mau masuk dalam Islam, dia pasti tahu Islam itu beda. Nih, kawin dulu sebelum nikah, mereka seperti itu. Nah, mereka sembahyang, salat ya, sembahyang seminggu sekali mungkin, atau enggak sembahyang. Dan kita juga sama, salat enggak, ke masjid enggak. Nah, tidak ada beda kita. Terus muamalah kita mungkin lebih buruk daripada mereka. Tapi bagaimana kita mau ngajak mereka masuk Islam? Mereka mungkin mengatakan, ajaran kami lebih baik daripada ajaran kalian. Kami tidak seperti kalian, kami tidak seperti begitu, saya begini. Dan kita tidak mencontohkan bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Innama bu'itsu liutammima makarim akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnai akhlak, untuk memperbaiki lu'usalih makarim akhlak, memperbaiki akhlak. Akhlak sudah ada sama Nabi SAW, dirapikan, dibaguskan. Maka ad-dinuna dinus syariah. Maka ikhwatul iman, mari dengan adanya maulid Nabi ini kita contohkan kepada umat manusia ini bahwa kita adalah umat yang terbaik. Kita tidak melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah. Dia kita melakukan sesuatu yang diridha oleh Allah SWT. Agar umat ini bisa masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Kalau kita mencontohkan sesuatu yang tidak baik, mereka akan tidak mau masuk agama Islam. Dan justru mereka akan lari. Dan yang rugi adalah kita nanti ikhwatul iman di hadapan Allah di hari kiamat. Kenapa? Karena kita mencontohkan sesuatu yang tidak baik di dalam agama Islam ini. Mudah-mudahan dengan adanya maulid Nabi ini kita memperingati dan kita ambil sunnah beliau. Kita hidupkan sunnah beliau. Dan mari kembali kita membaca Al-Quran dengan menghidupkan sunnah beliau. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kebaikan untuk kita dan untuk lingkungan kita, untuk muslim-muslimat dimanapun berada, dan termasuk Allah berkahkan negeri kita ini dan dijauhkan dari penyakit-penyakit, segala penyakit yang wabah yang tidak kita inginkan. Dimudahkan Allah SWT, kita dikembalikan Allah dengan sehat sesungguh-sungguhnya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.